Hai sahabat bungaku, bagaimana keadaan kalian? Tentu sehat-sehat, hati yang gembira, penuh sukacita. Penuh sukacita ini membuat hidup kita terasa lebih enjoy, lebih bisa kita jalani dengan baik dan berpikiran positif. Nah, kali ini kita bersama, kita akan belajar merangkai bunga. Di sini saya punya wadah yang tinggi dan mulutnya tidak terlalu besar. Wadah tinggi ini ya perlu perencanaan yang baik karena wadah tinggi dengan mulut yang tidak terlalu besar ini akan menjadi rangkaian yang baik kalau kita bisa merangkainya dengan benar. Nah, di sini saya memakai tanaman yang saya ambil dari sekitar rumah. Nah, kenapa saya suka merangkai rangkaian dengan tanaman-tanaman dari sekitar rumah? Karena ketika kita belajar merangkai, kita harus banyak latihan. Karena itu, kalau kita memakai tanaman-tanaman yang kita beli, biasanya kita sedikit cenderung lebih malas. Karena itu, saya lebih banyak memakai tanaman-tanaman yang diambil dari sekitar rumah. Nah, saya merangkai di bagian belakangnya ya, karena ini wadahnya tinggi, tidak apa-apa ketinggiannya ke atas juga boleh tinggi, karena rangkaian ini adalah rangkaian yang akan kita letakkan di ruang yang besar sehingga dibutuhkan rangkaian yang besar. Nah, dengan pisang-pisangan yang kita dapat dari sekitar rumah, kita bisa menghasilkan rangkaian yang cukup baik. Nah, kita merangkai dari perhatikan, ini saya rangkai titik poros keluaran bunganya sama ya. Jadi dia berdekatan, tetapi arahnya yang berbeda. Nah, kalau satu ke atas, yang satu dia ke samping. Nah, bunga pisang-pisangan ini, atau sering kita sebut juga heliconia, ini sangat mudah menanamnya. Tidak perlu perawatan khusus dan bunganya cukup indah. Ada beberapa warna dari bunga heliconia ini yang bisa kita dapatkan. Ada warna pink, merah, dan kuning. Nah, kalau sahabat bungaku punya lahan yang luas, silahkan dikembangkan tanaman-tanaman seperti ini. Nah, perhatikan ya. Satu tadi ke atas dan kekosongan dari tangkai yang tinggi ini kita tambahkan beberapa bunga ya, agar terlihat tidak seperti tangkai yang tunggal ya, jadi kecil sementara dia tinggi sekali, kurang baik ya. Karena itu kita tambahkan beberapa bunga-bunga pembantu. Ya, ini ada tiga arah yang dominan ya. Satu ke atas, satu ke sisi kanan, dan satu ke sisi kiri. Nah, di bagian bawah saya ingin membuat daun calathea ya. Ini jenis calathea, jenis pisang-pisangan juga yang bisa kita tanam. Nah, saya ingin membuatnya ya, lengkungannya ke bawah ya.
melakukan rekayasa terhadap arah dari daun yang akan kita rangkai, yaitu dengan memicit tulang-tulang dari daun ini agar bisa kita arahkan seperti yang kita inginkan. Nah, kalau ada waktu, ini dilakukan di dalam air, dia lebih baik ya. Ya, ini bentuk dari rangkaian kita sudah terlihat. Nah, satu daun besar kita buat di bagian belakang. Ya, seperti berlawanan dengan tangkai yang ke samping luar ya. Nah, ini dia untuk keseimbangannya. Perhatikan keseimbangan dari rangkaian kita. Daun yang besar ini menjadi seimbang dengan tangkai-tangkai yang tinggi. Nah, untuk satu tangkai yang keluar, kita seimbangkan dengan daun yang ke belakang dengan arahan yang tidak sama. Tetapi kelihatan bahwa bentuk rangkaian kita terlihat komposisinya baik. Ya, untuk wadah yang tinggi ini. Nah, sekarang kita tambahkan bunga-bunga daun-daun penutup agar wadah kita menjadi baik. Karena itu mulut wadahnya harus tertutup. Di sini saya memakai daun kemuning putih ya. Saya tutup ya, agar wadah kita menjadi terlihat dari luar baik ya. Jadi busa-busa tempat kita merangkai tidak terlihat. Ya, kita harus dengan sabar menutup busa-busa tempat kita merangkai. Di depan, di belakang, semua harus tertutup dengan rapi. Nah, sahabat bungaku, sudah kelihatan ya bahwa busa tempat kita merangkai tidak terlihat. Nah, kalau ini sudah tertutup rapi, kita baru mengisi bunga-bunga yang mau kita rangkai. Jadi busa-busanya tidak terlihat lagi. Nah, sahabat bungaku, dalam bentuk rangkaian seperti ini, kita bisa dengan bebas bereksperimen karena wadah tempat kita merangkai tinggi. Jadi artinya ruang tempat kita bisa merangkai bunga itu luas ya. Karena itu kalau sahabat bungaku mau merangkai bunga yang besar, silakan mencari wadah yang tinggi dan bermulut besar ya. Perhatikan, kalau kita merangkai besar sekalipun tidak apa-apa, karena ketinggian dari rangkaian ini membuat kita bisa mempunyai ruang yang besar. Nah, di sini saya mempunyai bunga
Lisianthus. Bunga Lisianthus ini dinamakan juga bunga kembar mawar ya, tetapi ya dia hampir seperti mawar, tetapi dia bukanlah bunga mawar. Ya, jadi Lisianthus ini sudah banyak ditanam di Indonesia. Ini adalah bunga yang berasal dari Amerika Selatan, tetapi saat ini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Ya, sudah bisa kita dapatkan, karena kalau saya merangkai dengan bunga yang tidak ada didapatkan di Indonesia, maka sahabat bungaku nanti kalau mau seperti mencari bunga seperti ini susah. Jadi saya selalu merangkai dengan bunga-bunga yang ada di Indonesia. Nah, ini kuntumnya sangat baik dan ini nanti akan mekar. Karena itu kuntumnya jangan dibuang. Dia hampir seperti mawar, tetapi dia bukanlah bunga mawar. Ya, bunga Lisianthus ini banyak sekali warnanya. Ya, dan kuat ya bunga ini ya. Ini ketika kita merangkai dengan kita siram setiap hari, biasanya dia bisa bertahan sampai 3 atau 5 sampai seminggu ya. 5 hari sampai seminggu. Nah, saya ingin membuat satu bunga lili. Di bagian tengah. Dan di sekitarnya saya menambahkan beberapa Lisianthus yang mekar ya. Nah, dari bunga rumahan, pisang-pisangan Heliconia, kita bantu dengan kita tambahkan bunga-bunga yang kita beli, ya, bunga lili dan bunga Lisianthus ini. Rangkaian kita sangat eksklusif ya. Nah, mungkin kita bisa menambahkan beberapa bunga halus. Di sini saya menambahkan baby bread ya. Perhatikan ya sahabat bungaku, bunga baby bread ini terlihat terlalu menumpuk, karena itu kita bisa mengurangi sebagian dari tangkai-tangkainya agar penumpukan tidak terlalu mengganggu. Nah, kelihatan ya, tadi terlalu menumpuk. Nah, yang menumpuk ini tidak perlu kita buang, kita bisa membuatnya di bagian lain. Jadi ketika kita merangkai bunga, sahabat bungaku dapat melihat tempat-tempat di mana ada penumpukan, supaya tidak menjadi seperti rangkaiannya tidak bersih ya kalau penumpukan itu terjadi ya. Nah, bagian belakang kita tambah daun-daunan.
ya, supaya bagian belakangnya terlihat rapi ya. Nah, baby braidnya kelihatannya kurang, kita tambahkan di beberapa tempat ya, termasuk di bagian dalam, karena ketika rangkaian kita bagian dalamnya tidak tertutup dengan baik juga, rangkaian kita tidak terlihat baik. Karena itu, dalam merangkai bunga, periksa semua tempat. Ya, kalau ada puntung-puntung yang kurang baik, segera dibersihkan. Nah, kelihatannya bunga halusnya kurang. Kita bisa menambahkan beberapa daun di bagian dalam agar rangkaian kita tidak terlalu terbuka ya. Seperti ini, kita tambahkan daun pakis. Ya, perhatikan apakah tempatnya masih terlihat terbuka. Ya. Nah, rangkaian ini terlihat adalah rangkaian besar, sementara kita merangkainya dengan sangat simple ya. Jadi kita tidak, rangkaian besar itu tidaklah ditentukan oleh banyaknya atau besarnya bunga-bunga yang kita rangkai, tetapi bentuk dari rangkaian ini membuat rangkaian ini seperti rangkaian besar ya, tangkai-tangkainya tinggi, daun-daunnya lebar. Nah, kita bisa membuatnya menjadi rangkaian yang indah. Nah, ini adalah salah satu rangkaian yang bisa kita tempatkan di ruang-ruang pertemuan yang besar ya. Warna-warnanya sangat menarik, dan perhatikan ada kekosongan-kekosongan dari rangkaian kita yang tidak apa-apa, kita memang sengaja ya, seperti ini ya. Ini kekosongan-kekosongan dari rangkaian yang tidak jelek ya. Karena itu ketika kalian merangkai, silahkan ciptakan ruang-ruang agar rangkaian-rangkaian bunga kita bisa indah. Ini kelihatannya dia sangat-sangat seperti eksotik ya, dengan bunga-bunga tropis yang indah dan dibantu dengan bunga-bunga yang asalnya bukan dari Indonesia tapi sudah dibudidayakan di Indonesia. Nah, kita perhatikan apakah rangkaian kita sudah cukup baik. Ya, saya ingin menambahkan satu kuntum, tapi tidak mekar ya. Ya, karena tadi saya tambahkan daun, karena itu saya melihat ya perlu saya tambahkan satu kuntum dari Lysianthus untuk bunga dari 2 daun yang saya tambahkan di akhir dari rangkaian saya. Nah, sahabat bungaku, rangkaian ini bisa kita buat di dalam ruangan besar untuk bunga dekorasi dan sangat indah dan menarik ya. Nah, silahkan sahabat bungaku
terus berlatih dan buatlah rangkaian yang sangat indah dan menarik hati banyak orang, membuat orang-orang senang melihatnya. Silakan terus berlatih, sampai bertemu, salam bunga.